Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Ahlan wa sahlan bihudurikum ayyuhat tullab, ahlan wa marhaban fi hadhil qanat. Kaifa halukum hadzal yawm? Arju antum jami'an fi sihatin wa afiyah. Bagaimana kabar kalian anak-anak? Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Fi hadhil hissah nahnu sanadrus anin nakirah wal ma'rifah. Pada video pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai isim nakirah dan isim ma'rifat. Ini adalah materi untuk kelas 11 Madrasah Aliyah. Hayya nabahas al-hissah an-nakirah wal ma'rifah. Hayya nabda bahsuna biqiraatil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Ma hiya an-nakirah? An-nakirah hiya ismun yadullu ala syai'in ghairi muayyanin aw muhaddadin sawa'un kana insanan aw hayawanan aw ghairihima. Isim nakirah adalah isim yang menunjukkan kepada sesuatu yang masih memiliki arti samar atau umum atau belum menentu, baik dari jenis manusia, hewan, atau yang lainnya. Misalnya ada kata rojulun, orang laki-laki, hirrotun, kucing, jabalun, gunung. Mari kita lanjutkan pembahasan isim nakirah ditinjau dari beberapa bait dalam ilmu nahwu. Tanda isim nakirah. Isim nakirah adalah isim yang bisa dimasuki oleh al-mu'athirah atau al yang bersifat ta'rif, al yang membuat kata tersebut menjadi ma'rifah. Adapun nadhamnya, nakiratun qabilu al-mu'athirah aw waqi'um mawqi'a makadzukirah. Isim nakirah adalah isim yang dapat menerima al-ta'rif yang memberikan faedah pengkhususan. Contohnya, kata rojulun bisa menerima al menjadi ar-rojulu. Kemudian kata hirrotun bisa menerima al menjadi al-hirrotu. Jadi di antara tanda isim nakirah adalah jika dia bisa menerima al-mu'athirah, yaitu al yang berfaedah ta'rif atau membuat sebuah kata menjadi isim ma'rifat. Selanjutnya kita akan masuk pada pembahasan isim ma'rifat. Ma hiya al-ma'rifah? Al-ma'rifah hiya ma dalla ala syai'in muayyanin wa ma'rufin. Isim ma'rifat adalah isim yang menunjukkan pada sesuatu yang mempunyai faedah, makna tertentu atau khusus. Jadi makna dari isim ma'rifat ini sudah khusus atau muayyan. Adapun nadhamnya, wa ghairuhu ma'rifatun kahum wadhi wa hinda wa bni wal ghulami walladhi. Selain isim nakirah yaitu isim ma'rifah yang meliputi lafadz seperti alladhi, al-ghulam, ibni, hindun, dhi, dan hum. Nanti akan dijelaskan mengenai jenis-jenis isim ma'rifat berdasarkan contoh yang ada di nadham berikut. Mari kita akan membahas mengenai jenis-jenis isim ma'rifat. Amma anwa'ul ma'rifah hiya, adapun jenis isim ma'rifat antara lain 1. Isim dhamir, 2. Isim isyarah, 3. Isim alam, 4. Ismun mu'arrafun bi'al atau isim yang dimakrifatkan dengan al, 5. Isim mausul, 6. Isim mudhaf, 7. Munada nakirah maksudah. Selanjutnya isim-isim ini akan dijelaskan secara terperinci.
Jenis isim ma'rifat yang pertama yaitu isim dhamir. Ad-dhamair atau isim dhamir terbagi menjadi dua, yaitu ada yang dhamir munfasil dan ada yang dhamir muttasil. Isim dhamir munfasil antara lain huwa humahum, hiya humahunna, anta antuma antum, anti antuma antunna, ana nahnu. Ini adalah dhamir munfasil atau dhamir lepas. Adapun contoh dhamir muttasil antara lain kata qara'tu, yaitu huruf tu pada kata qara'tu, kemudian kitabuna, huruf na pada kata kitabuna, kemudian adhabu, tanda hamzah di depan pada kata adhabu. Itu adalah contoh dhamir muttasil. Adapun contoh dalam kalimat, contohnya anta thalibun mujtahidun. Yang dimaksud dengan isim ma'rifat di sini adalah kata anta. Kata anta dhamir munfasil. Anta termasuk isim ma'rifat dari golongan isim dhamir atau kata ganti. Kemudian contoh kedua, akalna at-ta'ama kullahu. Kata na yang bercetak kuning di situ adalah termasuk dhamir muttasil, berarti termasuk golongan dari isim ma'rifat dari jenis isim dhamir. Isim ma'rifat yang kedua yaitu asma'ul isyarah atau isim isyarah atau kata tunjuk. Isim isyarah terdiri dari dua jenis yaitu mudzakkar dan muannas. Isim isyarah mudzakkar digunakan untuk menunjuk kata benda mudzakkar. Isim isyarah muannas digunakan untuk kata benda berjenis muannas. Dan masing-masing isim isyarah ini ada yang mufrad untuk satu benda, ada yang tasniyah untuk dua benda, dan ada yang jamak. Jadi nanti antara benda yang ditunjuk dengan isim isyarah kata tunjuknya harus disesuaikan. Mari kita bahas. Hadza, hadzani, hadhihi, hatani, haula'i artinya adalah ini. Hadza untuk mufrad mudzakkar, hadzani untuk tasniyah mudzakkar, hadhihi untuk mufrad muannas, hatani untuk tasniyah muannas, haula'i untuk jamak. Selanjutnya yang berarti itu. Dzalika, dzanika, tilka, tanika, ulaika. Dzalika untuk mufrad mudzakkar, dzanika untuk tasniyah mudzakkar, tilka untuk mufrad muannas, tanika untuk tasniyah muannas, ulaika untuk jamak. Selanjutnya huna di sini, hunaka, hunalika di sana. Contoh kalimatnya, hadza kitabun jadidun. Ini buku yang baru. Hadza ini adalah isim isyarah, berarti termasuk isim ma'rifat. Contoh kedua, tanikat thalibatani mujtahidatani. Dua orang murid perempuan itu adalah dua orang murid yang rajin. Tanika termasuk isim isyarah, berarti termasuk isim ma'rifat. Jenis isim ma'rifat yang ketiga yaitu isim alam atau nama. Nama orang atau hewan atau negara dan nama-nama khusus yang lain. Misalnya di sini ada kata Muhammadun untuk nama orang, Makkatu, Quraisyun untuk nama suku, Abu Bakrin, kemudian kata Al-Faruq misalnya. Contoh kalimatnya Muhammadun talibun mujtahidun. Kata Muhammadun itu adalah isim alam atau nama orang. Abu Bakrin awwalu khulafa'ir rasyidin. Kata Abu Bakar itu juga termasuk isim alam, disebut dengan alam kunyah, yaitu isim alam atau nama yang diawali oleh Abu atau Ummu. Contohnya di situ Abu Bakrin diawali Abu. Atau diawali dengan Ibnu atau Bintu. Kemudian yang ketiga, Makkatu baldatun syarifatun. Kata Makkah itu adalah ismul Madinah, termasuk kategori nama atau isim alam dan termasuk kategori isim ma'rifat. Jenis isim ma'rifat yang keempat yaitu ismun mu'arrafun bi'al atau isim nakiroh yang berawalan al. Contohnya, madrasatun itu nakiroh.
Kemudian al-madrasatu menjadi isim ma'rifat karena diawali al. Tullabun isim nakirah menjadi at-tullabu menjadi isim ma'rifat karena diawali al. Contohnya adhabu ilal madrasati. Saya pergi ke sekolah itu. Jadi kalau madrasatun sebuah sekolah, al-madrasatu sekolah itu. Al-madrasah ismun mu'arrafun bi al minal mufrad. Contoh yang kedua, at-tullabu yal'abuna kuratal qadam. At-tullabu murid-murid bermain sepak bola. At-tullabu ismun mu'arrafun bi al minal jam'i. At-tullabu adalah isim ma'rifat yang diawali al dari golongan isim jamak, yaitu jamak taksir. Isim ma'rifah yang kelima yaitu al-mausulah atau isim mausul, yaitu kata sambung, berjenis mudzakkar dan muannas. Adapun isim mausul antara lain alladzi, allati, alladzani, alladzaini, allatani, allataini, alula, alladzina, allati, allai, allawati. Kemudian ada isim mausul untuk umum yaitu man, ma, dha, dan ayu. Kata-kata yang sudah disebutkan tadi termasuk isim mausul dan termasuk isim ma'rifah. Contoh kalimatnya, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo. Kata alladzi yang bercetak kuning adalah isim mausul. Contoh kedua, intalaqat as-sayyaratani allatani qamata birrihlah. Kata allatani adalah isim mausul. Isim mausul ini kata yang digunakan untuk menyambung. Jadi contohnya kalimat nomor 1, alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardo. Alhamdu segala puji lillahi bagi Allah, alladzi khalaqa yang menciptakan langit dan bumi. Kata alladzi berarti yang. Jadi isim mausul itu jika digunakan dalam kalimat maka berarti yang. Selanjutnya kita akan membahas isim mausul yang keenam. Isim ma'rifah selanjutnya yaitu ismun mudhof atau kata yang bersandar kepada kelima isim sebelumnya. Kelima isim sebelumnya di sini yang dimaksud adalah isim dhamir, kemudian isim isyarah, isim mausul, isim alam, dan ismun mu'arrafun bi'al. Contohnya di sini kata madrasatun. Kata madrasatun ini nakirah. Kemudian jika dia bersandar kepada hum misalnya menjadi madrasatuhum, maka kata madrasatu di sini menjadi ma'rifat. Dia menjadi ma'rifat karena dia bersandar kepada isim dhamir yaitu hum. Kata yang kedua, asimatun. Ini adalah nakirah. Tetapi jika dia disandarkan kepada kata setelahnya yaitu misalnya kata Indonesia, asimatu artinya adalah ibu kota, misalnya ibu kota Indonesia. Berarti kata asimatun ini disandarkan kepada kata Indonesia yang merupakan isim alam menjadi asimatu Indonesia, maka kata asimatu menjadi ma'rifat meskipun dia tidak diawali al. Kenapa? Karena dia mudhof atau bersandar kepada isim ma'rifat setelahnya, yaitu kata Indonesia. Contohnya kata tersebut dalam kalimat madrasatuhum madrasatun wasi'ah. Kata madrasatu pada kata madrasatuhum adalah ma'rifat karena mudhof kepada hum. Kalimat yang kedua, asimatu Indonesia hiya Jakarta. Kata asimatu itu adalah isim ma'rifat karena dia mudhof kepada kata Indonesia yang merupakan isim alam. Isim ma'rifat yang ketujuh yaitu munada nakirah maksudah, yaitu kata setelah huruf nida yang berjenis nakirah maksudah. Huruf nida di sini yaitu ya. Contohnya rojulun nakirah diawali huruf nida ya yaitu digunakan untuk memanggil ya rojulu, wahai laki-laki tersebut. Jadi sudah maksudah meskipun nakirah tetapi sudah termaksud, yang dimaksud dengan laki-laki itu yang mana.
Maka di sini kata rojulu berhukum ma'rifat karena dia termasuk munada nakiroh maksudah yang dipanggil yang berjenis nakiroh tapi sudah termaksud. Contoh kedua, narun menjadi ya naru. Contoh dalam kalimat ya rojulu uknus sahatal madrasati. Wahai laki-laki, sapulah halaman sekolah. Kata rojulun adalah isim ma'rifat yang diawali oleh huruf nida yaitu ya, kemudian munadanya adalah maksudah. Contoh yang kedua, ya naru kuni bardaw wasalaman ala Ibrahim. Wahai sang api, jadilah dingin dan selamat bagi Ibrahim. Kata naru di situ meskipun tidak diawali al, tetapi dia adalah munada nakiroh maksudah, yaitu kata yang dipanggil yang berjenis nakiroh maksudah, dan dia termasuk dalam isim ma'rifat. Al-an hayya bina nuqarin bainal asma an-nakirah wal ma'rifat. Setelah penjelasan tadi, mari kita coba bandingkan contoh-contoh dalam isim nakirah dan ma'rifat. Sebelah kanan itu adalah contoh dari isim nakirah. Contohnya kata rojulun, mar'atun, madrasatun, kabirun. Kemudian kata ulya, kata sughra, kata masajidu. Bagian pertama yaitu rojulun, mar'atun, madrasatun, kabirun itu adalah jenis dari isim mufrad yang bertanwin. Kemudian yang kedua yaitu kata ulya, sughra, masajidu itu adalah jenis isim yang nakiroh namun dari golongan isim ghairu munsorif. Jadi isim-isim khusus yang memang tidak bertanwin. Kemudian yang bagian ketiga yaitu kata insanun, ini adalah sama dengan yang di atas yaitu isim yang bertanwin. Kemudian yang berikutnya talibani, ini adalah isim tasniyah yang berarti dua diakhiri oleh alif nun. Kemudian musafiruna, ini juga termasuk isim nakiroh. Kesemua isim tadi tidak diawali oleh al, tetapi ada kemungkinan bisa menjadi ma'rifat jika diawali oleh al-mu'assirah atau al yang bisa membuat mereka menjadi ma'rifat. Sedangkan yang sebelah kiri itu adalah isim ma'rifat. Contohnya adalah hum dari kategori isim domir jadi isim ma'rifat yang berupa isim domir. Kemudian qara'tu, ada tu di situ yang gandeng dengan fi'il. Ilaihim itu adalah isim domir yang gandeng dengan huruf jar. Maka him di situ adalah ma'rifat karena kategorinya termasuk isim domir. Kemudian ada kata hadza dari isim isyarah, ulaika. Kemudian ada kata Makkatu meskipun tidak ada al namun di situ termasuk isim alam atau nama tempat tertentu. Maka termasuk isim ma'rifat meskipun tidak diawali oleh al. Fatimatu nama orang juga isim ma'rifat meskipun tidak diawali oleh al. Kemudian alladzi man termasuk isim mausul. Kemudian di situ kata al-masjid, al-maktab termasuk isim ma'rifat karena berawalan al. Selanjutnya, sahatu yang bercetak hijau, sahatu itu termasuk isim ma'rifat meskipun tidak diawali al. Kenapa? Karena dia bersandar kepada al-masjid yang merupakan isim ma'rifat yang diawali al. Kemudian kata masajiduhum. Kata masajidu yang bercetak hijau itu termasuk isim ma'rifat jenisnya karena dia bersandar kepada hum yaitu isim domir. Jadi dia menjadi ma'rifat karena bersandar atau mudhof. Kemudian kata kitabu Ahmad. Kata kitabu yang bercetak hijau itu ma'rifat meskipun tidak diawali al. Karena dia bersandar kepada Ahmadu yaitu isim alam. Jadi kitabu Ahmad, kata kitabunya ma'rifat karena bersandar kepada isim alam yaitu Ahmad. Kemudian kata ya rojulu yang bercetak merah kata rojulu itu adalah isim ma'rifat karena dia merupakan munada nakirah maksudah. Kata ya talibani, kata talibani itu termasuk isim ma'rifat karena dia termasuk munada nakirah maksudah. Demikianlah perbandingan dua contoh antara isim nakirah dan isim ma'rifat. Kesimpulannya adalah jangan selalu mengidentikan isim ma'rifat dengan al. Karena tidak semua isim ma'rifat itu ada alnya.
Contohnya di situ adalah isim alam. Contohnya lagi isim mudhof, tidak ada alnya tetapi dia makrifat karena dia bersandar kepada kata lain yang makrifat. Demikian pembahasan kita, mudah-mudahan kalian memahami dengan baik. Pembahasan tentang hakadha bahsuna lidarsina hadzal yaum asa an yanfa'ana ulumana wa antum jami'an fi fahmin jayyidin wa amiqin. Syukran ala ihtimamikum. Nakhtatimu hadhil hissa biqiraatil hamdalah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.